berbahagia mengatur dari kita akan membahas kitab Nasolihul Ibad, nasihat Nabi beliau. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Cincinya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan serta kemanfaatan buat kita semua. Kita masuk ke kitab ini adalah dirangkai oleh ulama Indonesia, yaitu Nawawi Ahmad Tadi, dan beliau itu adalah bagian daripada salah satu murid daripada Sultan Abdul Al-Bahari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid-dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Alladzi yang mana Allah ja'alal ilma telah menganugerahkan ilmu, dan ilmu itu arfa'as sifatil kamaliyati, sifat yang paling tinggi dan sempurna. Wa ashhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Allah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, atau tidak ada yang patut untuk disembah illallah kecuali Allah. Dan Allah itu wahdahu maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Alladzi yang mana Allah khusuman yang mengkhususkan terhadap seseorang saat yang dikehendaki min ibadihi daripada hamba-hambanya Allah, bil masiril hikmiyyah, bil masiril hikmiyyati, dengan riwayat-riwayat cerita-cerita yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan hikmah. Wa ashhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Alladzi yang mana Nabi Muhammad itu khususahullahu, Allah mengkhususkan, ta'ala yang maha luhur Allah, bijami'i kamalatil umudiyati, dengan segala kesempurnaan akan kehambaannya. Wasallallahu, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat ala sayyidina terhadap Nabi kita
Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu, yang mana mala Allahu ta'ala telah memberikan Allah ta'ala qalbahu terhadap hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat alaihi terhadap baginda Nabi Muhammad wasallam dan keselamatan, memberikan minjalalihi daripada sebagian keagungannya, al-a'la yang maha tinggi, jalla dan maha luhur, wa ala dan maha agung, wa ayyadahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah menampakkan asyadahu itu melihatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna, daripada keindahan-keindahan yang dipilih. Fasoroh, maka menjadilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruran, orang yang membahagiakan, mansuran dan pertolongan, orang yang mendapatkan kebahagiaan, mansuran dan juga pertolongan. Rahmat dan salamnya Allah wa ala alihi, mudah-mudahan juga terlimpahkan kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan juga para sahabat-sahabatnya Nabi, as-salikinah ala nahjihi, as-salikinah, yang orang tersebut atau ashabihi, keluarganya Nabi dan para sahabatnya Nabi, yang menempuh pada jalannya ala nahjihi. Jadi yang berbaik hati, yang mengikuti Nabi, yang mengikuti jejak Nabi, fanalu, maka mereka itu akan mendapatkan, orang yang mengikuti Nabi daripada keluarganya Nabi dan para sahabatnya Nabi akan mendapatkan khairan, kebaikan, wafiron, dan banyak. Jadi artinya kalau yang tidak mengikuti Nabi, meskipun dia sahabatnya Nabi, dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Seperti contoh misalnya Al-Fatihah. Makanya di sini as-sadiqina ala nahjihi. Amma ba'du, adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah, fayaqulu, kemudian berkata setelah mengucapkan basmalah, tahmid dan juga sholawat, fayaqulul murtaja, kemudian berkata orang yang senantiasa mengharapkan ampunan Allah, wafarul masawi,
Siapa yang mengharapkan ampunan Allah, yaitu Muhammadun Nawawi, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dari Jawa Barat atau dari Banten. Hada syarhun wada'tuhu alal kitabil mustamidi alal mawa'idih lil alamatil hafidh Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bi Ibnu Hajar Al-Asqalani Summal Misri atau Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri Misri. Jadi Syekh Nawawi itu Syekh Muhammad bin Nawawi bin Umar Syekh Muhammad Nawawi bin Umar itu adalah dari Pulau Jawa, Jawa Barat, Saleh, Banten. Dan kitab ini adalah penjelasan yang menurut Syekh Nawawi itu atau yang saya karang kata Syekh Nawawi. Jadi untuk menyarahi sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat yang dimiliki oleh seorang alim yang hafal daripada ribuan hadis, yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ahmad Asy-Syafi'i yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri atau Summal Misri kemudian Al-Misri. Taghammadahullahu, semoga Allah memenuhi Taghammadullahu ta'ala birahmatihi, amin. Mudah-mudahan Allah memenuhi dengan rahmatnya, amin. Mudah-mudahan dikabulkan. Wasamaituhu, dan aku beri nama kitab ini Nasoihul Ibad fi Bayani Al-Fat Nasoihul Ibad fi Bayani Al-Fatih Munabbihatin alal istidadil yaumil ma'ad. Diberi nama kitab Nasoihul Ibad fi Bayani Al-Fat, yang menjelaskan lafaz-lafaz munabbihatin alal istidad, yang mengingatkan biumil ma'ab, untuk bersiap-siap menghadapi hari akhir. Wa as'alullahul karim, wa as'alullahal karim ayyanfa'a bihil muslimin, dan aku memohon kepada Allah yang maha mulia, mudah-mudahan dengan isi daripada kitab Nasoihul Ibad ini dapat bermanfaat terhadap orang-orang muslim. Wa ayyaja'alahu, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan atau menjadikan dzakiratan ila yaumiddin, kebaikan-kebaikan sampai hari akhir. Amin.
ketiganya. Jadi setelah mengucapkan bismillah, tahmid dan sholawat, kemudian berkata, orang yang senantiasa mengharap ampunan Allah akan dosa-dosanya, siapa itu yang mengharapkan ampunan dosa terhadap dosa-dosanya, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Syekh Nawawi bin Umar ini adalah seseorang yang datangnya atau kelahiran daripada orang Indonesia atau Pulau Jawa yang terletak di Jawa Barat yang berasal dari Banten. Dan kitab ini menjelaskan tentang atau kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani ini menyarahi daripada sebuah kitab yang berisi akan nasihat-nasihat yang dimiliki seseorang yang sangat alim, yang hafal ribuan hadis. Siapa itu? Yaitu Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ahmad Asy-Syafi'i yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri. Dengan harapan mudah-mudahan Allah memenuhinya dengan rahmatnya. Jadi mudah-mudahan Allah memenuhi keinginan-keinginan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani yang menyarahi daripada kitab Syekh Shihabuddin Asy-Syafi'i Al-Asqalani Al-Misri bisa bermanfaat khususnya kepada umat muslim dan juga mudah-mudahan akan menjadikan sebagai tabungan pahala sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dilanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Ini bermulai watusan inda ibtida'i kulli umuri ghairi muhaqqaratin. Bismillahirrahmanirrahim. Watusan dan disunnahkan inda ibtida'i, ketika memulai suatu urusan, ghairi muhaqqaratin, yang bukan sesuatu yang remeh atau hina. Fa'in tarokaha fi awwalihi, dan apabila tertinggalkan fi awwaliha, di awalnya, atabiha fi asnaniha, maka bacalah di tengahnya biqaulihi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi baca bismillah itu disunnahkan dalam setiap hal kecuali sesuatu yang remeh dan hina. Jadi dalam artian kalau misalnya mau berzina, mau misalnya nolong
baca bismillah itu yang dimaksud dengan sesuatu yang hina dan remeh. Jadi tidak perlu bawa-bawa. Karena apa? Sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah tidak pantas menyebut melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah baca bismillah. Nah, itu namanya sama aja melecehkan, hanya tidak diperbolehkan. Disunnahkan untuk mengawali sesuatu yang baik, maka mau berangkat kerja, mau berangkat ngaji, itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya kelupaan, ingatnya pas di pertengahan, maka bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Maka itu tertutuplah yang kelupaan. Itu ada cerita waktu kita santri, ini masyhur ya. Jadi kalau mau membohongi setan ya itu, jadi sengaja dari awal nggak baca bismillah, giliran pertengahan bismillahirrahmanirrahim wa akhirihi. Akhirnya ceritanya langsung dimukahin lagi itu sama setan itu. Ya jadi ditekan selak dia nggak ketelan. Itu cuma guyon ya, guyon. Jadi artinya begini, kalau tidak lupa baca bismillah setiap mengawali sesuatu yang baik, baik itu makan, baik itu minum, baik itu mau berangkat ngaji, mau berangkat sekolah, mau berangkat, supaya apa? Insya Allah kalau diawali dengan baca bismillah, kita semua akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Mungkin cukup untuk mengawali pengajian kitab Nasohul Ibad pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa beristiqomah dan bisa belajar bersama isi daripada kitab Nasohul Ibad. Ini ceritanya hampir sama dengan Nasohul Ibad dan juga Sulam Tauhid. Jadi fikihnya ada, tauhidnya ada, hadisnya ya, memang hadis yang menjelaskan tentang hadis-hadis. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma billahi subhanahu insyaallah wa Amin.
So